artificial intelligence gitu. Pesan saya, kita jangan terlalu tergantung juga sama AI ya. Walaupun itu memang membantu sekali membuat modul, mencari ide gitu ya. Karena mungkin teman-teman ada yang sudah melihat berita yang wakil menteri Kemendistek ya, Bu Stella itu dia malah bilang kan, jangan terlalu tergantung dengan AI gitu. Karena AI itu kalau kita tergantung, kita malah nggak bisa mikir karena kita kan mengandalkan AI seperti itu ya. Tapi untuk yang lain itu nggak apa-apa. Misalnya kita tetap berkreasi ya, misalnya dengan Canva, dengan CapCut ya, untuk membuat pembelajaran itu tidak apa-apa. Tapi tetap ya itu kembali lagi, berharapnya pembelajaran kita itu tetap pembelajaran yang alami ya, kalau menurut saya gitu. Tetap misalnya untuk IPA tetap kita harus ada prakteknya, jadi jangan terlalu ke teknologinya gitu ya kan, karena teknologi anak-anak justru malah lebih hebat dari kita kan. Jadi misalnya kita suruh anak-anak bikin video aja gitu, bikin VT, itu bagus-bagus hasilnya kan. Jadi nah, bagaimana supaya kita bisa mengkolaborasikan pembelajaran yang anak praktek dengan teknologi. Jadi contohnya misalnya ini, kalau yang biasa saya lakukan itu bioteknologi ya kan. Bioteknologi kemarin itu anak-anak praktek suruh divideokan, tapi kemudian dibuat semenarik mungkin seperti yang dirilis IG gitu kan, atau untuk yang TikTok gitu. Jadi mereka wah itu bagus-bagus hasilnya gitu. Nah itu nggak apa-apa menurut saya kalau untuk memakai teknologi informasi gitu. Terus apa lagi ya, kalau ini ya saya buka pengakuan ini. Sebenarnya saya juga ikut pembatik, tapi sampai level 1. Level 2 saya nggak lolos karena videonya salah. Dan saya sudah terburu-buru mengirim linknya, jadi nggak bisa diperbaiki lagi ya akhirnya. Gitu. Jadi alhamdulillah ternyata harusnya kita ini ya, kalau di grup misalnya gitu, kita lapor siapa ikut pembatik, jadi bisa bekerja sama gitu ya. Nggak sendiri-sendiri, itu nggak apa-apa. Saya senang sekali nih teman-teman dari guru-guru IPA di Kabupaten Tangerang ternyata banyak yang ikut, yang dengan ini saya mengucapkan selamat melakukan webinar ya, karena teman-teman sangat butuh ilmu-ilmu yang seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman peserta itu jangan merasa ada yang gaptek nggak ikutlah karena gaptek, karena ini enggak, jangan gitu ya, karena kita semua itu memang harus belajar gitu. Karena kalau kita tidak belajar kita bisa kalah dari siswa kita ya kan. Jadi ya minimal kita bisa merespons lah gitu apa yang mereka sudah ketahui lebih dahulu gitu. Jadi kita jangan kelihatan tertinggal banget sama siswa-siswa kita gitu. Nah, terus juga ya berkaitan dengan literasi ya, literasi digital ya kan. Jadi kita juga belajar kan di pembatik itu juga pasti dipelajari bagaimana membedakan yang link yang phishing gitu kan, yang scamming gitu. Pasti di situ jadi jangan sembarangan ngeklik kalau ada yang nyebar link gitu kan. Kita juga ini ya, jadi karena ikut pembatik akhirnya kita jadi tahu link yang scamming, yang phishing itu seperti ini gitu. Jadi banyak banget manfaatnya ya kita belajar pembatik ini. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut, nanti tahun depan ikut ya, bareng-bareng kita level 2. Saya level 2 ini ya, insya Allah nanti ikut lagi ya. Oke teman-teman semua, ya segitu dulu ya sharing dari saya yang nggak jelas kemana-mananya ini.
nggak ini banget dari tadi nggak terstruktur. Nggak apa-apa ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Ya malah sebenarnya ini yang ketiga Bu Juli. Jadi yang 1 dan 2 itu saya daftar, tapi saya lupa. Tahu-tahu pengumuman nggak lulus. Lah, ini kapan ininya? Pelatihannya udah nggak lulus aja gitu. Nah, makanya pas yang tahun ini kan udah harus ikut gitu. Ya, tapi yang ini buat pengalaman aja ya, karena ya terburu-buru karena memang ngerjain yang lain juga kan. Yang penting udah selesai videonya, tek masukin itu. Tapi habis itu ya salah gitu. Ya sudah, pembelajaran insya Allah tahun depan. Dikit lagi. Ya, ya sama-sama. Belajar. Iya, supaya tidak tertinggal gitu. Baik, suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar Pak. Terdengar ya, Bu Juliana. Baik, terima kasih banyak. Ini MC-nya sangat happy sekali malam ini ya. Saya dengarnya renyah begitu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya mau memanggil Bapak Ibu, tapi saya lihat di sini kebanyakan ibu-ibu ya. Eh, Sebelumnya hati-hati, tiap webinar selalu ada link misterius ya yang nyepam. Mungkin Bapak Ibu kalau bukan link yang dari panitia diabaikan saja di kolom chat. Jadi khawatir phishing ya. Baik, sebelumnya saya sangat bersyukur sekali alhamdulillahirrahmanirrahim pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Senin ya, bukan hari kerja, bukan jam kerja, bukan kewajiban kita sebenarnya untuk seperti ini, tapi Bapak dan Ibu-ibu semuanya luar biasa mau menyempatkan waktu di malam hari ini untuk tetap belajar ya. Belajar tanpa mengenal waktu, tidak di jam kerja, tidak di jam kantor, itu saya kira luar biasa sekali ya. Yang hadir pada di sini saya sangat senang sekali bisa mempersamai silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, terutama dengan Ketua MGMP IPA Kabupaten Tangerang ya, Bu Lili Anita. Salam kenal Bu, luar biasa semangatnya ikut pembatik sampai kalau nggak salah di ketiga kalinya ya. Karena memang pembatik ini merupakan salah satu program yang dulu awalnya dari Pusdatin langsung ya, yang Bapak Ibu mungkin mengenal Arkas, mengenal apa namanya belajar ID, mengenal apa namanya kayak itu dari Pusdatin ya. Sekarang dipecah ke Balai Platform Teknologi ya, Balai Layanan Platform Teknologi BLPT. Termasuk kegiatan pembatik ini juga di bawah naungan BLPT ya, pecahan dari Pusdatin. Pembatik ini seperti tahun-tahun sebelumnya adalah 4 level bagi rekan-rekan yang barangkali sudah mengikuti, dari mulai literasi level pertama gitu ya, implementasi level kedua, level ketiga kreasi, dan level keempat terakhir nih ya, berbagi dan berkolaborasi. Nah disinilah teman-teman kita yang terpilih di masing-masing provinsi 30 besar ada di sini diantaranya ya, ada Bu Cindy, ada Bu Siti Nur Ekawati, ada Bu Afid Datul, sama Bu Juliana yang akan berbagi praktek baiknya yang luar biasa tentang temanya itu iPad ya. Singkatannya cukup menarik sekali ini, inovasi pembelajaran di era digital. Nah, materi ini bukan teori ya, tapi ini berbagai praktek baik, artinya sudah mereka laksanakan atau ide yang barangkali jarang kita dapatkan. Makanya saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Lila tadi, bahwa kita itu ikut salah satu pembatik memang untuk upgrade dan menemukan sesuatu yang terbaru gitu ya, bukan hanya untuk misalnya pengen jadi duta teknologi, tapi kita mengikuti apa yang materi yang sudah ada, karena ini update ya setiap tahunnya Bapak Ibu. Jadi harapan kita, semangat kita tidak pupus, tidak luntur ketika barangkali hanya lolos di level 1, hanya lolos di level 2 gitu ya. Atau barangkali yang tidak ikut pembatik juga, tak masalah, yang penting mau belajar. Ya. Di sana intinya ya. Tadi pagi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan peserta webinar yang diadakan oleh teman-teman Duta Teknologi dari Provinsi Jogja sama Provinsi Kepulauan Riau, dibersamai sama salah satu dosen Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa kita itu hidup adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal waktu, dimanapun, kapanpun kita bisa belajar. Ya. Dengan adanya teknologi, mau sambil di mobil, mau sambil ngopi di warkop dan seterusnya di kafe itu ya, atau sambil ya ibu-ibu mungkin sambil nyuci itu kan memakai headphone atau headset, itu kan kita bisa sambil belajar mendengarkan. Maka dari itu, mari kita ikutin webinar malam hari ini dengan hati gembira ya, dengan senang hati, dan sampai selesai kita ikuti sehingga materi yang didapatkan full ya, tidak terpotong. Rekan-rekan lain yang belum bergabung di sini sudah 51, luar biasa, sudah banyak. Nanti bagi yang belum bergabung silahkan diinfokan ke teman-temannya biar makin sah ya malam hari ini untuk kita mendengarkan materi yang luar biasa dari ibu-ibu nih, ibu semua ya, sahabat teknologi. Mereka sudah bisa menyematkan dirinya sebagai sahabat teknologi
mulai tahun ini sampai seterusnya sebagai apa namanya status yang bisa dipakai kalau ada apa semacam webinar seperti ini, workshop ataupun pembicara di berbagai kesempatan ya yang mereka dapatkan. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa eh, kita mungkin semua guru itu bisa memiliki kemampuan yang dianggap cukup atau lebih dalam hal menyampaikan materi kepada anak-anak kita dari TK, SD, SMP maupun SMA. Tetapi tidak semua guru bisa memiliki kemampuan berinovasi, kemampuan kreativitas, kemampuan untuk berkolaborasi. Ya. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan melalui kegiatan ini. Kita hanya lebih kepada penanaman materi, tidak lebih kepada inovasi maupun yang agak jarang ya. Maka dari itu di luar ilmu luar kelas ini lah yang harus kita dapatkan. Dan yang kedua, kita doakan semoga untuk teknologi di tahun 2024. Nanti namanya bukan zaman saya dan rekan-rekan yang sekarang ya, Duta Teknologi Kemendikbudristek, mungkin nanti teknologi Dikdastin kali ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Murti. Tapi ini adalah dimanapun kita lolos atau tidak, menang atau kalah atau apapun itu istilahnya, yang penting belajar itu tidak mengenal fase ya. Kita selalu dalam apa kita mendapat yang terbaik atau barangkali di bawah yang terbaik itu sendiri, tak masalah. Yang penting kita selalu belajar. Karena dengan belajar kita akan selalu memiliki kebaharuan ya, memiliki kemampuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan hanya itu saja sebagai pengantar dan penyemangat Bapak Ibu semuanya. Ingat bahwa pendidikan kita ke depan akan banyak tantangan, terutama dengan materi yang baru, banyak yang hal yang barangkali surprise ya. Maka dari itu selalu upgrade dan upgrade ya. Ada istilah dalam bahasa Arab itu lisanul hal aqwa wa lisanul baqol ya, bahasa perbuatan lebih baik daripada bahasa lisan. Artinya untuk berbuat kita perlu ilmu gitu ya, untuk berinovasi kita perlu pengetahuan. Maka dari itu mari kita perdalam pengetahuan kita untuk diri kita, untuk siswa kita, untuk sekolah kita, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih sekalian. Selamat minggu dengan hati gembira. Semoga kesehatan sampai selesai. Selamat teman-teman untuk malam hari bisa memberikan dokumen nantinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat, Bu. Baik, terima kasih Bu Juliana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Epi Suhepi SPD sebagai Duta Teknologi Banten. Kang Epi, semoga sehat selalu ya. Selamat malam. Yang saya hormati sahabat teknologi Provinsi Banten, hormati pula rekan hebat yang hadir pada hari ini luar biasa. Di waktu liburnya masih bersedia untuk bergabung dengan webinar kami, Masya Allah luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebelum saya buka paparan presentasi saya, sebelum saya memaparkan presentasi saya, ada pantun nih biar nggak ngantuk. Ngantuk nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya? Tetap semangat ya. Minta cakepnya dong. Kapal karam punya si Mamat. Cakep. Embung Banjar masuk kail di pemancingan. Cakep positif. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Yuk belajar Cakep. tentang inovasi pembelajaran. Cakep. Keren. Bismillah. Terima kasih Pak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, judul berbagi baik saya adalah Strong dengan MPI. Sudah nampak Bapak Ibu? Lagi loading Bu Cindy. Loading. Sudah. Saya kenal Sudah suaranya Bu Cindy. Novia. Ya. Iya. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah Bu Cindy. Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di hadapan Bapak Ibu sudah saya sematkan QR code. Jika Bapak Ibu berminat melihat hasil karya MPI saya, inovasi pembelajaran yang telah saya buat di pembatik ini, mangga silakan untuk men-share-nya. Terima kasih. Judulnya adalah Bistrong MPI. Bistrong ini adalah akronim dari belajar struktur dan bunga dengan media pembelajaran interaktif yang saya buat untuk kelas 9 di SMP atau fase D. Oke, sudah bisa ya? Oke.
Bapak Ibu, sebenarnya MPA ini diawali dari sebuah situasi di mana implementasi kurikulum belum sepenuhnya terlaksana ya Bapak Ibu. Terlihat masih ada beberapa yang masih menggunakan pembelajaran secara konvensional tradisional. Biasa kita menyebutnya teacher dari semester. Kemudian yang terjadi perkara dengan kapasitas yang hanya anak peserta didik sudah tidak bisa lepas lagi dari HP, pemakaian HP. Padahal sekolah kami melarang untuk membawa handphone. Lalu pembelajaran IPA membuat anak memiliki anggapan sebagai konsep awalnya itu IPA itu adalah pembelajaran yang bersifat abstrak itu. Sulit dibayangkan jika hanya dengan penyampaian atau pemaparan lewat verbal saja. Sehingga terjadi masalah yaitu kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi karena pembelajarannya tidak melihat dari karakteristik gaya belajar peserta didik. Nah, saya memiliki tantangan menghadapi masalah tersebut. Tantangannya adalah jika kita ingin pasti ya Bapak Ibu, waktu dan tenaga yang kita pasti lebih daripada pengajaran. Nah, kemudian menggunakan teknologi ditemukannya kesenjangan atau baik di guru maupun di siswa. Kemudian kita juga terbentuk dengan akses yang terbatas seperti sinyal, kuota atau kepemilikan gadget itu sendiri. Nah, selain itu juga ada nih Bapak Ibu. Pasti ketika kita membuat suatu pembelajaran yang interaktif, baik kalau tidak memilikinya menimbulkan distraksi yang terjadi pada siswa. Misalnya siswa bisa membuka lain ketika sedang belajar menggunakan handphone atau overstimulus yang artinya mereka bisa lebih senang hiburannya daripada materi yang ingin disampaikan. Nah, Bapak Ibu, dari melihat situasi, kondisi, dan tantangan tersebut, maka kita mengambil sebuah aksi, langkah-langkah konkret saya laksanakan dalam 3 tahapan. Di antaranya ada tahap perencanaan dan berkonsultasi, terus saya mencari inspirasi dari bersama teman-teman sejawat, saya melakukan pemilihan model pembelajaran, lalu di tahap perencanaan saya masuk ke tahap pembuatan, di mana tahap ini saya memilih berbagai macam konten platform teknologi yang bisa disematkan ke aplikasi. Setelah itu dibuat, masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementasi di kelas. Anak-anak dibiarkan melakukan interaksi dengan media, mengerjakan soal, materi, bahkan berefleksi. Nah, Bapak Ibu, karena waktu kita sedikit ya, langsung saja ini ada contoh dari MPI saya yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah lihat, sudah dibuka ya Bapak Ibu, mungkin sudah diperhatikan. Ini saya langsung ke sini Bapak Ibu. Ternyata MPI yang kami gunakan mendapatkan respon yang baik dari murid dan guru. Apa saja responnya? Mereka merasa senang karena keinginan mereka menggunakan gadget ternyata bisa terakomodir, bukan untuk bermain tapi untuk belajar tapi sambil bermain. Dari hasil belajarnya juga terjadi peningkatan yang signifikan. Lalu untuk guru sendiri bagaimana? Ternyata respon positif juga terjadi pada rekan sejawat kami. Mereka
jadi ingin meningkatkan kemampuan terhadap teknologi dan katanya MPI ini bisa membantu mereka untuk menjelaskan konsep yang terkesan abstrak seperti itu. Nah, di sini saya hanya ingin langsung berbagi saja kira-kira MPI yang saya buat ini kan saya menggunakan Canva for Education. Kenapa saya menggunakan Canva for Education, Bapak Ibu? Karena Canva for Education ini user friendly ya Bapak Ibu dan sudah terintegrasi dengan akun belajar ID kita. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi Canva dengan akun belajar ID, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Canva yang pro atau berbayar itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu secara gratis. Apa saja yang perlu disiapkan dalam tahap pembuatan MPI saya ini yang tadi sudah di-scan oleh Bapak Ibu? Yang pertama sudah pasti kita perlu akun belajar ID yang fungsinya tadi untuk memudahkan menggunakan fitur-fitur berbayar atau pro. Yang kedua, sudah pasti pilih platform teknologinya Canva for Education. Ketiga, tahap selanjutnya adalah memilih template. Tenang Bapak Ibu, template di Canva itu ada ribuan. Boleh membuat dari nol atau kita bisa menggunakan template-template yang sudah tersedia. Tidak hanya pelajaran IPA saja, bahasa Inggris ada, matematika ada. Di Canva itu udah ada segala-galanya. Untuk buat MPI, untuk membuat LKPD, untuk membuat RPP, ternyata juga ada AI-nya di Canva. Seperti itu. Lalu yang keempat, MPI ini sangat diperlukan yang namanya embed ini untuk menautkan link-link seperti misalnya saya ingin menautkan video pembelajaran dalam MPI saya, maka kita perlu untuk embed ini untuk menautkannya. Lalu saya ingin anak-anak bermain lewat games, maka yang saya gunakan adalah word wall. Pasti word wall di telinga Bapak Ibu sudah tidak asing dan sering pasti digunakan. Nah, enaknya di MPI Canva for Education ini, dia semua aplikasi tadi, Wordwall, YouTube, bahkan Padlet, itu bisa ditaruh di dalam satu aplikasi utama tersebut. Tidak perlu berpindah-pindah domain. Dia bisa digunakan dalam satu aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengaksesnya? Kalau kita sudah buat Bapak Ibu Canva for Education tadi, MPI tadi yang menggunakan Canva for Education, maka tinggal di-share ke anak-anak dengan cara menguploadnya lewat situs web dan situs webnya itu sudah ada di Canva. Terlihat tidak Bapak Ibu simbol-simbol yang saya buat di sana? Jadi kalau Bapak Ibu bingung embed yang mana, situs web yang mana, itu ada di sana simbol-simbolnya. Seperti itu. Masih ada waktu Ibu moderator? Habis, oke, terima kasih. Bapak Ibu, untuk MPI selain saya, ada rekan saya Bu Eka, mungkin nanti lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, sebentar. Oke, terima kasih.